Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 511 Hari Pulang ke Rumah dalam Kemuliaan telah tiba. Hasilnya sudah diputuskan, tidak perlu terus berjuang. Lin Bai menghentikan tangannya dan menatap Zhang Weiji dan berkata, "Ya Tuhan, saya tidak menyangka Zhang Weiji akan kalah. Saya pikir Zhang Weiji akan membunuh prajurit ini di alam Tianwu tingkat 8, tetapi saya tidak menyangka bahwa Zhang Weiji akan disiksa dan dibunuh olehnya. Sulit dipercaya, seorang pejuang di alam Tianwu tingkat 8. Dia sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu kuat. Mungkinkah itu master dari dinasti Feng Yun?" Sekelompok prajurit memandang Lin Bai dengan ngeri. Saat Zhang Weiji mengambil tindakan, mereka hampir melihat Lin Bai disiksa dan dibunuh oleh Zhang Weiji. Namun situasi pertempuran berubah dalam sekejap, setelah kedua jurus itu bertabrakan, Zhang Weiji dengan mudah dikalahkan oleh Lin Bai. Ini sungguh mengejutkan para pejuang ini. Zhang Weiji berdiri dengan tombak di tangan dan berteriak dengan marah, "Saya tidak menerimanya." Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Masalah itu benar-benar kesalahpahaman. Tolong beritahu Nona Meng bahwa saya benar-benar tidak memikirkannya." Zhang Weiji berkata dengan marah, "Saya belum menguasai keterampilan menembak ular gila saya. Apakah Anda berani membuat janji dengan saya? Dalam setengah bulan, kita akan melakukan pertarungan hidup dan mati." Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak tertarik. Pertama, saya tidak ingin bertengkar hidup dan mati dengan Anda karena masalah Nona Meng ini, karena awalnya adalah kesalahpahaman. Kedua, saya tidak akan melakukannya tinggal di Qishan selama sebulan, dan saya harus pergi ke Villa Mingjian untuk berpartisipasi dalam diskusi konferensi pedang. Ketiga, bahkan jika saya memberi Anda waktu 1 bulan, hasilnya akan sama. Anda bukan tandingan saya." Lin Bai berkata dengan tenang. Zhang Weiji meraung dengan marah, "Kalau begitu aku akan melawanmu sampai mati sekarang." Saat dia berbicara, Zhang Weiji hendak bergegas maju dan melawan Lin Bai sampai mati. Lin Bai terkejut, dan ada sedikit niat membunuh di antara matanya. Meng Yunchuan menjatuhkan Zhang Weiji dengan telapak tangannya, dan berkata dengan tegas, "Baiklah, Zhang Weiji, berhentilah membuat masalah, kamu bukan tandingan saudara Lin." Ketika Zhang Weiji melihat bahwa Meng Yunchuan telah mengambil tindakan, Zhang Weiji menyerah, berbalik dan pergi dengan marah. Zhang Weiji juga tahu bahwa karena Lin Bai dapat dengan mudah mengalahkannya dengan 2 gerakan, dia akan mempermalukan dirinya sendiri jika terus bertarung. Lin Bai tersenyum ringan dan berkata, "Terima kasih, Saudara Meng, karena telah menyelamatkan pengepungan." Meng Yunchuan berkata dengan wajah gelap, "Saudara Lin, kamu." Lin Bai tersenyum canggung dan berkata dengan tergesa-gesa, "Haha, Saudara Meng, aku ingin pergi ke Gunung Siwanda. Aku datang untuk bermain denganmu ketika aku punya waktu. Selamat tinggal." Setelah Lin Bai mengatakan ini, dia segera berbalik dan berlari ke dalam hutan lebat. Meng Yunchuan melihat ke belakang Lin Bai dan berkata dengan tenang, "Lin Bai hanya berada di alam Tianwu tingkat 8, tapi dia sebenarnya mampu mengalahkan Zhang Weiji yang setengah langkah ke alam pil ilahi. Melihat dinasti Feng Yun, hanya Feng Yun Xiu yang bisa melakukan ini. Kalau begitu, tidak buruk jika Lin Bai bisa menjadi saudara iparku." Meng Yunchuan berkata sambil tersenyum aneh. Segera, Meng Yunchuan melihat sekelompok prajurit yang menyeringai di depannya dan berteriak dengan tegas, "Masalah ini tidak boleh disebarkan ke orang luar. Jika tidak, ayah saya akan menyalahkan saya dan tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri." "Ya, Tuan Tertua," berkata Ya, "kami berjanji tidak akan menyebarkan berita ini." Para prajurit ini mengangguk dengan tergesa-gesa. Namun hanya dalam 1 pagi, berita tentang Meng Yunxiang dan Lin Bai menyebar ke seluruh Qishan. Di dalam keluarga Yishan, di aula utama, Chen Deki, kepala keluarga Yishan, sedang memandangi tubuh tuan muda kedua Yishan dengan sangat sedih. Chen Deki berkata, "Kamu bajingan, aku sudah bilang padamu untuk tidak mencegat Meng Yunchuan, jangan pergi, tetapi kamu tidak mendengarkanku. Sekarang aku berakhir seperti ini, aku, laki-laki berambut putih, harus mengalah pada laki-laki berambut hitam." Chen Deki berkata dengan sedih. "Apakah kamu sudah mengetahui siapa yang membunuh tuan muda kedua?" Chen Deki bertanya dengan acuh tak acuh setelah merasa sedikit sedih untuk beberapa saat. Seorang prajurit dari keluarga Yishan melaporkan kembali, setelah diperiksa, itu adalah seorang prajurit bernama Lin Bai. Dia sepertinya bukan dari Qishan. Selain itu, mata-mata yang kami tempatkan di Qishan, putra Qin Hai, Qin Meng, juga tewas di Lin Bai. Di tangannya. Chen Deki berkata dengan marah, kematian yang baik untuk Qin Meng ini. Ya, Qin Hai, saya mengatakan bahwa Meng Yuanhan telah meragukan Anda baru-baru ini dan menyuruh putra Anda untuk tetap rendah hati. Profil. Tidak hanya Anda berbeda, Anda juga meminta putra Anda dan tuan muda kedua untuk bergabung untuk mencegat dan membunuh Meng Yunchuan.
Tidak masalah putra Anda meninggal, dan Anda mempertaruhkan nyawa tuan muda kedua di sia-sia. Kata Chen Deki dengan marah. Di mana prajurit bernama Lin Bai ini? Chen Deki berkata dengan dingin. Prajurit itu menjawab, dia bukan dari Qishan. Dia seharusnya sudah pergi ke Gunung Siwanda sekarang. Guru, apakah Anda memerlukan saya untuk memberi tahu Tuan Yishan agar keluar dari pengasingan dan membunuh Lin Bai? Chen Deki berkata dengan dingin, tidak dibutuhkan. Dia saat ini sedang berlatih ilmu pedang dalam pengasingan, dan sedang mempersiapkan kompetisi di villa pedang terkenal lebih dari sebulan. Jangan ganggu dia, instruksikan. Semua prajurit keluarga Yishan yang bertualang di Gunung Siwan mengeluarkan perintah hadiah, katakan saja siapapun yang kembali menemuiku dengan kepala Lin Bai akan diberi hadiah 1.000.000 batu spiritual. Lakukan pengejaran berdarah 10 hari jika perlu. Ya, prajurit itu menjawab dan meninggalkan aula. Dalam sekejap, semua prajurit keluarga Yishan memegang potret Lin Bai di tangan mereka. Dan di tepi potret ini tertulis, hadiah 1.000.000 batu spiritual. Melihat 1.000.000 batu roh, semua prajurit keluarga Yishan menjadi iri. Di sini, bocah cantik ini sebenarnya bernilai lebih dari 1.000.000 batu spiritual. Sulit dipercaya. Mungkinkah dia adalah master pada tingkat kesempurnaan agung di alam ramuan ilahi setengah langkah? Dia sebenarnya sangat berharga banyak. Saya tidak tahu, kedengarannya seperti itu. Dia dikatakan sebagai pejuang di alam Tianwu tingkat 8, dan dia baru saja bertarung dengan Zhang Weiji dari Qishan. Alam Tianwu tingkat 8. Ibuku, saya telah menerima 1.000.000 batu roh, dan harinya akan tiba bagi saya untuk kembali ke rumah dalam kemuliaan. Hanya di alam Tianwu tingkat 8, nilainya 1.000.000 batu spiritual. Harinya telah tiba, bagi Guang Zongyao untuk kembali ke rumah dalam jubah yang mulia. Saudara-saudara, ayo temukan Lin Bai. Para prajurit dari keluarga Yishan bertukar berita dalam beberapa kata dan kemudian masuk seperti segerombolan. Dalam 100.000 gunung, Chen Deki berlutut, memandangi tubuh tuan muda kedua Yishan dengan sedih, dan berkata, anakku, kamu bisa pergi dengan damai. Ayahmu akan membalaskan dendammu. Jangan pergi terlalu cepat di jalan menuju neraka, atau Lin Bai, maukah aku turun menemanimu? Lin Bai dengan cepat melompat ke depan di pegunungan 100.000. Setelah melakukan perjalanan lebih dari 10 mil, Lin Bai tidak melirik siapapun di sekitarnya, dan segera memikirkan sesuatu di benaknya, dan pedang terbang itu terbang keluar dari dantiannya. Menggunakan keterampilan pengendalian pedangnya, Lin Bai terbang ke langit. Kuil itu jauh di dalam Gunung Siwan. Ayo pergi dan lihat kuilnya dulu. Guru berkata bahwa ada berita tentang menelan jiwa pedang di kuil. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Lin Bai pergi langsung ke Siwan dengan pedangnya. Mempercepat ke kedalaman gunung. Kecepatan pedang terbangnya sangat cepat, menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap. Dalam setengah jam, Lin Bai memasuki bagian tengah dari luar Gunung Siwanda. Tiba-tiba pada saat ini, awan iblis melonjak di langit, dan kilat ilahi menyambar Lin Bai. Klik. Guntur ilahi hitam bergemuruh dari langit. Bab 512 Elang Setan Langit Ungu. Saat Lin Bai terbang dengan pedangnya di atas awan. Tiba-tiba, awan setan berkumpul di langit. Lin Bai mendongak kaget dan melihat awan iblis menyelimutinya, apakah ada binatang iblis? Gemuruh. Terdengar gemuruh guntur di awan iblis, dan tiba-tiba guntur ilahi hitam mengarah ke Lin Bai dan membombardirnya. Turun. Fiuh. Bersamaan dengan auman guntur ilahi, terdengar juga auman kemarahan. Raungan ini seperti nyanyian burung, tapi penuh permusuhan, seolah-olah memiliki niat membunuh yang tak ada habisnya terhadap Lin Bai. Menghindar. Pedang Lin Bai menghindar dan bergerak melintasi udara untuk menghindari guntur. Lin Bai tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Yao Yun di depannya. Aku ingin melihat monster macam apa kamu ini. Pedang Qingge. Lin Bai berdiri di atas pedang terbang dan mengeluarkan pedang Qingge dari tas penyimpanan. Niat pedang. Gunung dan sungai akan sunyi selamanya. Dengan satu langkah di pedang terbang, Lin Bai Fei bergegas keluar. Cahaya pedang yang tajam dibungkus dengan kekuatan menciptakan dunia, dan dia menyerang dengan pedang yang berat. Cahaya pedang yang terang bersinar di langit. Pedang agung menghancurkan langit. Pedang itu melesat pergi, menghantam awan iblis besar di depannya, membelah gunung dan sungai, dan menebas awan iblis itu dengan satu pedang, menampakkan makhluk besar di awan iblis. Makhluk besar ini tampak seperti elang, bermata seperti pedang, tubuhnya hitam pekat, dan ketika mengepakkan sayapnya, tak terhitung banyaknya bulu hitam yang beterbangan. Dia menatap Lin Bai dengan mata marah, dan guntur hitam menembus bulunya bolak-balik. Elang iblis Zixiao yang telah mencapai tingkat alam ramuan dewa setengah langkah. Lin Bai terkejut dan mengenali asal-usul monster ini, dan hatinya tiba-tiba menjadi bergejolak. Zixiao Demon Eagle mengepakkan sayapnya dengan marah, dan guntur hitam meraung dari sayapnya. Gemuruh.
Guntur hitam menghancurkan langit, dan terjadilah getaran dan suara keras. Kekuatan maniknya seperti kemarahan para dewa di luar langit. Merasakan kekuatan guntur hitam, rambut Lin Bai berdiri di sekujur tubuhnya. Kekuatan supernatural. Bunga pecah. Lin Bai terbang dengan pedang. Energi pedang yang kuat merobek langit dan menghantam guntur yang datang. Bang! Suara keras datang, dan dampak besar menyebar dalam bentuk melingkar, menyapu ke segala arah dan menghancurkan semua awan dalam jarak 1 kilometer. Dampaknya mengenai dada Lin Bai, dan Lin Bai langsung mengeluarkan seteguk darah. Ibuku, jika ini mengenaiku, aku mungkin akan terluka parah bahkan jika aku tidak mati. Lin Bai memiliki ketakutan yang begitu kuat terhadap guntur ilahi Zixiao Demon Eagle di matanya. Meskipun Lin Bai mengetahui Zixiao Demon Eagle, Lin Bai tidak mengetahui bahwa Zixiao Demon Eagle adalah penguasa langit di dalam 100.000 gunung ini. Terlebih lagi, Zixiao Demon Eagle suka hidup berkelompok. Fiuh, fiuh. Ketika Lin Bai, elang setan langit ungu, sedang bertarung satu sama lain, Lin Bai melihat bintik hitam terbang satu per satu di pegunungan di kejauhan. Bintik hitam ini semakin mendekatinya. Ketika bintik hitam muncul di wajahnya, Lin Bai sangat ketakutan hingga matanya hampir terbang. Segerombolan elang iblis langit ungu menyerbu ke arah mereka. Jika dilihat lebih dekat, sebenarnya ada tidak kurang dari 100 Zixiao Demon Eagles ini. Dan semuanya berada di alam ramuan ilahi setengah langkah dan kesempurnaan luar biasa. Apakah aku menikam sarang Zixiao Demon Eagle? Lin Bai mengutuk ngeri, menginjak pedang terbang, berbalik dan lari. Lin Bai tidak tahu bahwa Zixiao Demon Eagle adalah penguasa langit di pegunungan 100.000, dan makhluk apapun yang terbang di wilayah mereka, baik manusia atau monster, adalah musuh mereka. Melihat Lin Bai terbang ke arah mereka, Zixiao Demon Eagle sepertinya terprovokasi, dan seluruh suku terbang untuk menyerang dan membunuh mereka. Akan sulit bagi Lin Bai untuk menghadapi Zixiao Demon Eagle yang telah mencapai tingkat kesempurnaan agung dari alam pil ilahi. Tapi lebih dari 100 Zixiao Demon Eagles bergegas bersama, dan Lin Bai harus berlari lebih dulu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan seorang master di alam manusia harus menghindari ujung tajam ketika menghadapi lebih dari 100 Zixiao Demon Eagles ini. Mengaum, roar. Lin Bai terbang dengan pedangnya, dan Zixiao Demon Eagle mengejarnya. Saat sayapnya melambai, ribuan guntur hitam menghancurkan langit, jatuh dari langit, dan menghantam Lin Bai seperti bencana. Elang iblis langit ungu mengeluarkan dua guntur ilahi hitam. Guntur ilahi yang disambar oleh lebih dari 100 Zixiao Demon Eagles berubah menjadi jaring guntur yang menakutkan dan jatuh ke kepala Lin Bai. Dibuat, mata Lin Bai merah darah. Awalnya, dia ingin mengunjungi kuil, tetapi sebelum dia bisa mencapai kedalaman pegunungan 100.000, dia bertemu dengan Zixiao Demon Eagle, yang benar-benar membuat Lin Bai mati sebelum dia meninggalkan tentara. Lin Bai menekan Fei Jian dan dengan cepat berjalan melewati hutan dekat tanah. Ribuan guntur ilahi jatuh dari langit, menghancurkan hutan tempat Lin Bai bersembunyi. Gemuruh, gemuruh. Setiap kali guntur ilahi jatuh, ia menghancurkan pohon hutan, membuat serbuk gergaji beterbangan, meninggalkan kekacauan di tanah. Pedang Lin Bai terbang menembus hutan, dan kemudian guntur meruntuhkan hutan hingga rata dengan tanah. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat bahwa hutan yang tumbuh sangat subur kini telah berubah menjadi berantakan. Matanya menjadi dingin, dan dia takut dengan kekuatan Zixiao Demon Eagle. Gemuruh. Elang setan langit ungu terbang dengan bangga di atas langit, mengalahkan guntur, dan mengejar Lin Bai. Tapi Lin Bai tetap dekat dengan tanah, dengan cepat terbang dengan pedangnya, dan melarikan diri dalam kebingungan. Di kejauhan, banyak prajurit yang tercengang ketika mereka melihat lebih dari 100 Zixiao Demonic Eagle terbang melewatinya dari ketinggian di langit. Apa yang terjadi? Kenapa ada lebih dari 100 Zixiao Demon Eagles? Apakah mereka akan menyapu 100.000 pegunungan? Sial, ada lebih dari 100 Zixiao Demons yang setengah langkah ke dalam alam ramuan ilahi. Elang bergegas keluar dan memasuki perimeter. Mungkinkah dia ingin bergegas keluar? Segera beritahu keluarga Qishan dan Yishan bahwa elang iblis Zixiao telah melakukan kerusuhan. Setiap prajurit melihat lebih dari 100 elang iblis Zixiao terbentuk. Sekelompok elang terbang tinggi di langit. Mereka semua sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri dengan cepat, berusaha menjauh dari kelompok elang ajaib ini dengan segala cara. Lin Bai tetap dekat dengan tanah dan lari karena malu. Made, berapa lama kamu akan mengejar? Kita sudah berada di pinggiran. His. Tiba-tiba pada saat ini, ketika Lin Bai sedang berjalan dekat dengan tanah, di sana terdengar suara dari dalam hutan, ada sedikit getaran. Mendengar suara ini, Lin Bai merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Fei Jian berhenti dengan cepat. Lin Bai memandang hutan di depannya dengan ekspresi serius, seluruh tubuhnya mati rasa dan rambutnya berdiri.
Bayangan kematian muncul di benak Lin Bai. Sikat. Tiba-tiba, saat Lin Bai berhenti mengayunkan pedangnya, seekor ular tutul besar melompat keluar dari hutan di depannya. Ular belang ini memiliki corak emas di sekujur tubuhnya dan 8 sayap di punggungnya. Lin Bai melihat lebih dekat dan berseru, naga piton. Piton naga bersayap 8. Piton naga bersayap 8 yang setengah langkah menuju alam ramuan ilahi. Lin Bai berteriak. Piton naga bersayap 8, ini kedua kalinya Lin Bai melihatnya. Lin Bai pernah melihat ular piton naga bersayap 8 di pegunungan Loyan di sekte Lingjian kerajaan Shenwu. Tapi ular piton naga bersayap 8 itu hanya ada di alam Xuanwu. Dan ular piton naga bersayap 8 di depannya adalah setengah langkah menuju kesempurnaan alam ramuan ilahi. Mengaum. Ular piton naga bersayap 8 menampakkan kepalanya dan mengaum ke arah Lin Bai, mengaum begitu keras hingga gunung-gunung runtuh dan bumi terbelah, serta matahari dan bulan terguncang. Seekor ular piton naga bersayap 8 muncul ke permukaan, dan kemudian ratusan ular piton naga bersayap 8 lainnya muncul ke permukaan. Lin Bai melihat lebih dekat dan menemukan bahwa semua gunung di depannya adalah ular piton naga bersayap 8 yang setengah langkah menuju alam ramuan ilahi. Brengsek. Ketika orang tidak beruntung, giginya tersumbat bahkan ketika mereka minum air. Lin Bai mengutuk, menginjak pedang terbang, berbalik dan lari. Bab 513 memancing di perairan yang bermasalah. Di atas langit, Zixiao Demon Eagle mengejarnya. Serangkaian guntur ilahi jatuh, menyapu bumi dan pegunungan di tanah. Lin Bai tinggal di depan wilayah piton naga bersayap 8 untuk beberapa saat, dan kemudian Zixiao Demon Eagle mengejarnya. Guntur ilahi jatuh dan membombardir wilayah piton naga bersayap 8. Saat Lin Bai berbalik, dia berbalik dan melihat ular piton naga bersayap 8 hancur berkeping-keping oleh guntur ilahi Zixiao Demon Eagle. Tiba-tiba, di pegunungan ular piton naga bersayap 8, seekor ular piton naga yang agung dan besar dengan bangga mengangkat kepalanya dan meraung ke arah elang setan langit ungu di atas langit. Roar! Ini adalah Raja Piton Naga bersayap 8. Dia meraung dengan marah, seolah-olah menyatakan perang terhadap Zixiao Demon Eagle. Dia sepertinya berkata, kamu burung bajingan di langit, kamu datang ke wilayahku untuk membunuh rakyatku, apakah kamu ingin mati? Raja Elang Iblis Zixiao yang tinggi di langit memandang naga piton bersayap 8 dengan jijik, matanya seakan berkata, akulah penguasa di langit ini, pergilah kemanapun kamu mau, datang dan gigit aku jika kamu tidak menerimanya. Itu, Raja Piton Naga bersayap 8 meraung marah, seolah berkata, jangan lari, Meong, aku datang sekarang, jangan berpikir kamu bisa terbang, aku juga bisa. Segera, Raja Piton Naga bersayap 8 menggetarkan 8 sayapnya dan terbang ke langit. Segera setelah Raja Naga Piton bersayap 8 bergerak, semua Naga Piton bersayap 8 di seluruh pegunungan menggetarkan sayap mereka dan terbang ke langit, bergegas menuju Zixiao Demon Eagle. Zixiao Demon Eagle tidak lemah sama sekali, menamparkan guntur ilahi ke arah ular piton naga bersayap 8. Namun sisik ular piton naga bersayap 8 sangat kuat dan dapat menahan guntur dewa. Piton naga itu menyerang ke depan, membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan giginya yang tajam, dan menggigit Zixiao Demon Eagle dengan keras. Zixiao Demon Eagle menjerit, matanya dipenuhi amarah, dan cakarnya yang tajam mencakar tubuh ular piton naga bersayap 8. Elang dan ular adalah musuh alami dimanapun mereka berada. Pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di udara. Lin Bai melangkah mundur ribuan mil dan menyaksikan duel antara piton naga bersayap 8 dan Zixiao Demon Eagle dari kejauhan, dengan senyum masam di wajahnya, kamu tidak bisa menyalahkanku, aku tidak mau. Siapa yang tahu bahwa setengah dari 100.000 gunung ini ada begitu banyak monster di kesempurnaan agung alam Busendan. Sepertinya kita tidak bisa masuk begitu saja sayang, jika aku tidak sengaja terbang ke wilayah tersebut Raja Iblis di alam manusia dan dengan pedangku. Konsekuensinya akan menjadi bencana. Lin Bai berkata dengan ketakutan yang mendalam. Segera, Lin Bai berdiri di kejauhan, menyaksikan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya antara Zixiao Demon Eagle dan Naga Piton bersayap 8. Klan Elang Iblis Zixiao dan klan Piton Naga bersayap 8 mungkin adalah kelompok monster-monster yang lebih terkenal di pegunungan 100.000. Petualang biasa tidak berani macam-macam dengan mereka. Tapi sekarang mereka bertarung di antara mereka sendiri, aku tebak. Aku bisa menyelinap masuk dan mendapatkan keuntungan. Lin Bai berpikir sejenak, matanya berputar, dan senyuman jahat muncul di sudut mulutnya. Faktanya, bukan hanya Lin Bai yang memiliki ide ini, banyak pejuang yang melihat pertarungan antara Zixiao Demon Eagle dan Eight-Winged Dragon Python memiliki ide ini. Lihat ke langit, Zixiao Demon Eagle dan Eight-Winged Dragon Python sedang bertarung.
Sayangku, suku Zixiao Demon Eagle dan suku dari Eight-Winged Dragon Python dianggap termasuk di antara 100 teratas monster kuat di pegunungan 100.000. Kelompok binatang itu telah hilang. Lihat, Zixiao Demon Eagle telah jatuh, dan naga Python bersayap 8 telah mati. Mar, binatang iblis yang setengah langkah ke dalam alam ramuan ilahi penuh dengan harta karun. Bisakah Anda memancing di perairan yang bermasalah dan mencurinya? Mayat beberapa monster-monster. Banyak prajurit seperti Lin Bai, berencana memancing di perairan yang bermasalah. Hanya saja Lin Bai pergi ke sana untuk mendapatkan darah iblis. Tentu saja, akan menyenangkan untuk mendapatkan beberapa mayat monster-monster alam ramuan dewa setengah langkah, dan Anda juga bisa mendapatkan uang tambahan. Lin Bai bergerak maju dengan pedangnya, melintasi ribuan mil dalam sekejap, dan muncul di hutan di dasar pertempuran. Rumble. Pada saat ini, sayap Zixiao Demon Eagle tergigit dan jatuh ke dalam hutan, menghancurkan pohon hutan. Mengaum. Zixiao Demon Eagle merengek kesakitan. Kesempatan telah tiba. Lin Bai sangat senang, dan pedang terbangnya melesat ke depan dan muncul di depan Purple Sky Demon Eagle. Zixiao Demon Eagle melihat penampilan Lin Bai dengan marah, membuka mulutnya, dan seteguk guntur ilahi meletus. Lin Bai dengan cerdik mengelak dan menjauh, dan kilat ilahi ini menghantam bukit di belakang Lin Bai. Meledak bukit langsung menjadi berkeping-keping. Tanpa sayap, kenapa kamu menyeretku bersamamu? Pedang terbang. Lin Bai melompat dari pedang terbang, dan 4 pusaran air spiritual di tubuhnya bergolak pada saat yang sama. Energi sejati yang manik dan menggelegar mengalir keluar, dan dia menunjuk ke udara. Lin Bai menyuntikkan energi aslinya ke dalam pedang terbang. Bas! Pedang terbang itu bergetar, dan niat pedang yang seperti kekuatan surga menyebar. Pergi! Lin Bai mengarahkan pedangnya sedikit ke depan, dan pedang terbang itu menembus dengan tajam. Engah! Pedang terbang tajam berubah menjadi cahaya keemasan dan menembus kepala elang setan langit ungu. Kepalanya meledak dan darah berceceran di hutan. Menelan jiwa pedang. Lin Bai tampak sangat gembira. Dia mendekati dan menggunakan jiwa pedang yang memangsa, memurnikan semua darah dari Zixiao Demon Eagle dan mengubahnya menjadi energi murni dan menyuntikkannya ke dantian Lin Bai. Saya telah meningkatkan kultivasi saya dengan 1 poin, tetapi itu tidak cukup untuk menembus alam Tianwu tingkat ke-9. Itu masih jauh. Setelah Lin Bai memurnikan energi dan darah Zixiao Demon Eagle, dia segera merasakannya dia berada di level yang sama dengan alam Tianwu tingkat 9. Kesenjangannya masih sangat jauh. Lin Bai mengangkat tangannya dan memasukkan tubuh Zixiao Demon Eagle di depannya ke dalam tas penyimpanan. Melihat ke atas, masih ada pertempuran sengit di langit. Bertarung, bunuh beberapa dari mereka dengan cepat. Lin Bai berdiri di hutan, menatap penuh harap pada pertempuran sengit di langit. Pertarungan sengit di langit menjadi semakin sengit, dan darah iblis tumpah dari luka di tubuh elang iblis Zixiao dan Python naga bersayap 8 bertebaran di hutan seperti hujan darah. Aduh! Pada saat ini, seekor ular Python naga bersayap 8 jatuh dari langit dan mendarat 1000 meter dari Lin Bai. Mata Lin Bai berbinar dan dia berkata dengan terkejut, satu lagi telah jatuh. Lin Bai buru-buru terbang. Tapi saat Lin Bai bergerak, Lin Bai tiba-tiba merasakan aura prajurit lain di hutan, dan dengan cepat mendekati ular Python naga bersayap 8. Pergilah, ular Python naga bersayap 8 ini milikku. Kalau kamu bilang itu milikmu, itu milikmu. Kamu tidak tahu malu, kan? Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Tahukah kamu siapa aku? Saya Liu Yuheng, Raja Pedang Berlengan 1. Yang hebat tentang Liu Yuheng adalah saya juga Ye Qingbai, Raja Pedang 2 Tangan. Kalian berdua orang tak berguna berdebat, ular Python naga bersayap 8 ini milik bagiku. Itu milikku. Ini jelas milikku, siapapun yang berani merebutnya akan mati. Sekitar selusin prajurit bergegas menuju ular Python naga bersayap 8 yang jatuh satu demi satu. Tapi Lin Bai sedikit terlambat, dan selusin sosok itu telah tiba di tanah ular Python naga bersayap 8. Beraninya sekelompok orang yang berada di tahap awal alam pil ilahi setengah langkah datang untuk merampok mereka. Lin Bai melihat ke samping dengan niat membunuh. Pedang terbang. Pergi. Lin Bai melintas dan bergegas ke depan, dan cahaya keemasan terbang menjauh dari wajah Lin Bai. Cahaya pedang tajam muncul di punggung selusin prajurit ini. Siapa dia? Bagaimana dia bisa menjadi pahlawan jika dia menyakiti orang di belakang punggungnya? Beraninya kamu menyerang kami secara diam-diam. Apakah kamu tahu siapa aku? Apakah kamu mencari kematian? Selusin prajurit ini segera merasakan ancaman kematian. Saat mereka berbalik, mereka baru saja mengucapkan sepatah kata, dan kepala mereka langsung tertusuk pedang terbang. Puff, puff, puff. Pedang terbang menembus kepala lebih dari selusin orang secara berurutan,
dan orang-orang ini jatuh ke dalam genangan darah satu persatu, mata mereka menunjukkan kebingungan, seolah-olah mereka bertekad untuk mati. Lin Bai membunuh selusin orang ini, berjalan ke arah naga piton bersayap 8, dan segera menggunakan jiwa pedang pemakan untuk menyaring energi dan darah naga piton bersayap 8, dan kemudian memasukkan naga piton bersayap 8 ke dalam tas penyimpanannya. Tengah. Bab 514 Menelan Golin. Pertarungan sengit antara piton naga bersayap 8 dan Zixiao Demon Eagle berlangsung selama hampir setengah hari, dengan lebih dari separuh kedua belah pihak tewas atau terluka. Lin Bai, seperti banyak pejuang lainnya, bersembunyi di tanah ini, menunggu monster piton naga bersayap 8 dan elang setan langit ungu yang terluka parah jatuh. Setengah hari, Lin Bai Yue memanfaatkan kekacauan tersebut dan menangkap hampir 40 ular piton naga bersayap 8 dan 40 elang iblis langit ungu. Hal ini memungkinkan budidaya Lin Bai mencapai puncak alam Tianwu tingkat 8, hanya selangkah lagi dari alam Tianwu tingkat 9. Raja Elang Iblis Zixiao meraung marah dan kembali ke wilayahnya bersama Elang Iblis Zixiao, sedangkan Raja Piton Naga bersayap 8 juga melolong marah dan kembali ke pegunungan. Kedua raja itu pergi, dan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya antara Naga Piton bersayap 8 dan Zixiao Demon Eagle pun berakhir. Lin Bai berdiri di hutan dan melihat kedua raja itu pergi, dan berkata dengan putus asa, jika setelah bertarung sebentar, lebih dari selusin monster jatuh, saya kira saya bisa melangkah ke alam Tianwu tingkat 9. Sejak mereka tidak jika kamu mengalahkannya, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri mulai sekarang. Lin Bai berbalik, menginjak pedang terbang, dan terbang keluar dari hutan secara diam-diam. Di depan kedalaman Gunung Siwan, ada banyak monster alam ramuan dewa setengah langkah seperti Zixiao Demon Eagle. Jika kamu ingin pergi ke sana, kamu harus melewati wilayah mereka. Dan aku tidak tahu Siwan sekarang. Ada peta aman yang mengarah ke kedalaman Gunung Wanda, dan kekuatanku saat ini belum mencapai level yang dapat membunuh monster level Zogchen di alam ramuan dewa setengah langkah. Sekarang mungkin bukan saat yang tepat untuk melakukannya. Pergilah ke kedalaman. Lin Bai berjalan di hutan dan berkata dengan sungguh-sungguh. Lupakan saja, satu-satunya rencana saat ini adalah meningkatkan kultivasimu ke alam Tianwu tingkat 9, dan kemudian kembali ke Gunung Qishan untuk melihat apakah ada cara untuk menemukan peta ke kedalaman, dan kemudian membuat rencana. Di Gunung Qishan, seharusnya apakah ada peta kuilnya? Lin Bai dengan cepat merumuskan rencana pelatihannya di Gunung Siwan. Pertama, menerobos alam Tianwu tingkat ke-9. Setelah Lin Bai menerobos, bahkan jika dia menghadapi monster-monster di tahap akhir alam pil ilahi setengah langkah, Lin Bai akan mampu membunuh mereka. Selama dia tidak memprovokasi monster di tingkat kesempurnaan hebat dari alam pil ilahi setengah langkah, Lin Bai akan ada kemampuan untuk melindungi diri sendiri di pegunungan 100.000. Hanya dengan kemampuan melindungi diri sendiri Anda dapat memiliki kekuatan untuk menjelajahi kuil. Setelah menerobos ke alam Tianwu tingkat 9 dan kembali ke Qishan, Lin Bai kemudian akan menemukan cara untuk menemukan peta ke kedalaman pegunungan 100.000, sehingga Lin Bai dapat menemukan kuil tersebut. Peta ini paling baik memungkinkan Lin Bai mengetahui distribusi wilayah monster di pegunungan Siwan, sehingga Lin Bai dapat menghindari monster sempurna alam ramuan dewa setengah langkah ini dan menyelinap ke kedalaman untuk menemukan kuil. Kalau begitu, mari kita mulai berlatih. Dengan tingkat kultivasi saya saat ini di alam Tianwu tingkat 8, tidak sulit untuk membunuh monster di bagian tengah alam pil ilahi. Teknik pengendalian pedang. Lin Bai menginjak pedang terbang. Membubung ke langit. Segera, Lin Bai berdiri di sisi jauh, matanya mengamati bumi seperti mata elang, mengamati semua kondisi pegunungan dalam jarak 1000 mil. Berdiri tinggi dan melihat jauh memudahkan Lin Bai dengan cepat menemukan monster di tahap tengah alam pil ilahi setengah langkah. Ditemukan, ada kumbang yang menelan gunung di pegunungan itu. Mata Lin Bai berbinar, dan dia melihat kumbang kuning tanah di pegunungan yang jauhnya ribuan mil. Warnanya sama dengan gunung. Persis seperti itu. Sama, jika bukan karena mata jahat Lin Bai, orang biasa tidak akan bisa melihatnya. Lin Bai Yujian bergegas mendekat dengan hati-hati tanpa mengganggunya. Baju besi penelan gunung ini tersembunyi di balik bebatuan dan menyatu dengan gunung. Jika seorang pejuang lewat tanpa menemukannya, dia akan segera membuka mulutnya yang berdarah dan menelan prajurit itu dalam satu gigitan. Banyak pejuang yang tertipu oleh tipuan menelan baju besi gunung. Pedang terbang. Pergi. Ketika Lin Bai datang ke pegunungan, dia melompat ke udara dan jatuh dari pedang terbang. Pedang terbang itu bergetar dan tiba-tiba menusuk ke depan. Cahaya pedang yang tajam membombardir gunung. Ada kejutan. Gunung besar ini bergemuruh dan berguncang hebat di bawah pukulan keras Lin Bai. Batu-batu yang menggelinding berjatuhan dengan liar karena sambaran petir.
Gunung itu bergetar hebat, dan terdengar auman binatang raksasa makhluk besar berjuang keluar dari gunung, memperlihatkan matanya yang merah darah dan menatap Lin Bai. Pedang terbang itu mengenai sisiknya, menyebabkan percikan api beterbangan, tapi tidak merusak akarnya. Apakah pertahanannya begitu kuat? Lin Bai sedikit terkejut. Dia segera menghunus pedang Qingge dan menyerang dengan pedangnya. Cahaya pedang yang tajam menghantam puncak gunung yang menelan kepala baju besi. Mengaum. Armor penelan gunung meraung dengan marah, tubuh besarnya berjuang sepenuhnya keluar dari gunung, dan bergegas menuju Lin Bai dengan marah. Kekuatan besar melanda, seolah-olah bisa menghancurkan gunung. Gunung dan sungai akan sunyi selamanya. Mata Lin Bai berubah karena terkejut, dan niat membunuh yang tajam muncul antara membuka dan menutup. Cahaya pedang yang mengerikan jatuh, membunuh gunung yang menelan baju besi dengan keras di kepalanya, membunuh gunung yang menelan. Armornya hidup, sisiknya robek. Kekuatan supernatural. Bunga pecah. Teknik pedang Lin Bai berubah, dan kekuatan langit dan bumi yang besar dan bergejolak turun dan mengenai kepala baju besi gunung yang tertelan. Segera, baju besi gunung yang tertelan mengeluarkan jeritan melengking, dan Lin Bai memukul tempat yang sama 2 kali dengan 2 pukulan keras, merobek sisiknya dan darah berceceran. Kesempatan bagus. Pedang terbang. Lin Bai melihat sisik dari baju besi gunung yang tertelan terkoyak oleh energi pedang, dan darah muncrat. Segera, energi sebenarnya melonjak dan disuntikkan ke pedang terbang. Cahaya keemasan dari pedang terbang itu kuat, dan melesat seperti paku emas, menembus luka kumbang yang menelan gunung. Pedang terbang menyerbu masuk dari luka armor gunung yang tertelan, dan cahaya pedang terbelah dengan liar di dalam tubuh armor gunung yang tertelan. Armor gunung yang tertelan itu meraung lagi, dan terus mengeluarkan darah dari mulutnya. Setelah berjuang beberapa saat, tubuh besarnya jatuh ke tanah, tanpa nafas sama sekali. Menyaksikan armor gunung yang tertelan mati, pedang terbang itu terbang keluar dari mulut armor gunung yang tertelan, dan darah keluar dari pedangnya. Sisik kumbang penelan gunung ini sangat kuat dalam pertahanan. Jika aku tidak bisa mengendalikan pedang terbang dan menembus ke dalam tubuhnya, aku mungkin tidak akan bisa menghadapinya hanya dalam beberapa ronde. Lin Bai tersenyum tipis dan pergi. Di masa lalu, jiwa pedang menelan dilepaskan, memurnikan semua energi dan darah dari armor gunung menelan. Energi besar dan kekuatan darah dari Swallowing Mountain Armor diserap oleh Lin Bai. Lin Bai berkata dengan gembira, ayolah, saya sudah bisa merasakan penghalang alam Tianwu tingkat 9. Lin Bai sangat senang. Pada saat ini, dia sudah merasa bahwa dia hanya selangkah lagi dari Tianwu tingkat 9. Ranah selama dia melangkah maju, 1 langkah, Anda dapat mengambil langkah ini. Lanjutkan. Lin Bai tersenyum bahagia, siap menginjak pedang terbang lagi untuk mencari mangsa baru. Tetapi pada saat ini, anak panah tajam tiba-tiba melesat keluar dari hutan dan langsung menuju ke belakang kepala Lin Bai. Wajah Lin Bai menjadi dingin, dan dia tiba-tiba berbalik untuk menangkap panah tajam itu, memegangnya dengan kuat di tangannya. Saya khawatir tidak baik bagi Anda untuk menikam orang dalam kegelapan. Lin Bai memandang Lin Zong dengan wajah dingin. Pada saat ini, sekelompok prajurit perlahan berjalan keluar dari hutan. Pemimpinnya adalah seorang pria kekar yang berada di tahap tengah alam pil ilahi setengah langkah. Dia memiliki bekas luka seperti kelabang di dada dan wajahnya. Bab 515 Manusia Bekas Luka. Lin Bai menggunakan kekuatan di tangannya untuk menghancurkan anak panah yang ditangkapnya. Melihat ke atas, ada sekitar 20 prajurit berjalan keluar dari hutan, semuanya dengan cibiran di wajah mereka. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan bekas luka. Ketika dia melihat ke arah Lin Bai, matanya sangat dingin. Nak, aku baru saja melihatmu jatuh dari langit dengan pedang terbang. Seni bela diri macam apa yang kamu lakukan? Serahkan dengan jujur. Pria yang terluka itu berkata dengan dingin kepada Lin Bai. Lin Bai melihat ke lebih dari 20 prajurit. 7 dari mereka berada di tahap awal alam pil ilahi setengah langkah, yang lainnya berada di alam Tianwu tingkat 9, dan pria dengan bekas luka terkemuka berada di tahap tengah. Alam pil ilahi setengah langkah. Saya mendengar bahwa pria yang terluka datang ke sini untuk mengambil pedang terbang. Lin Bai segera berkata dengan penuh arti, ketika pedang terbang digunakan, itu terlalu menyilaukan. Di masa depan, kecuali untuk terburu-buru, lebih baik tidak menggunakan pedang terbang lagi. Kuat, itu bisa digunakan sebagai kartu truf aku di tanganmu. Di masa depan, Fei Jian harus digunakan sebagai kartu truf dalam pertempuran, agar tidak terlalu mencolok. Lin Bai berkata dengan tenang di hatinya. Pada saat ini, Lin Bai memiliki seni bela diri tingkat bumi tingkat 9, teknik pedang Jing Feng, dia telah mempraktikkannya sampai pada titik transendensi dan kesucian, dan kekuatannya sebanding dengan seni bela diri tingkat surga tingkat pertama. Hal ini memungkinkan Lin Bai untuk menghadapi prajurit di alam ramuan dewa setengah langkah tengah.
Kartu truf Lin Bai, 4 pedang angin, bunga, salju dan bulan, dapat memobilisasi kekuatan langit dan bumi dan sangat kuat. Begitu Lin Bai menggunakan kekuatan magisnya untuk membunuh seorang pejuang di tahap tengah alam pil ilahi setengah langkah, itu akan seperti menyembelih seekor anjing. Dan Lin Bai juga memiliki pedang terbang. Pedang terbang yang keluar dari tubuh benar-benar dapat menantang Lin Bai ke alam ramuan dewa setengah langkah, tetapi masih sulit untuk dibunuh. Lagi pula, kesenjangan di alam terlalu besar. Pria yang terluka ini jelas melihat keterampilan pedang terbang Lin Bai yang luar biasa dan ingin mengambilnya. Lin Bai berkata dengan dingin, bagaimana jika saya tidak menyerahkannya? Pria yang terluka itu mencibir, haha, nak, kamu benar-benar berani berbicara dengan kami seperti ini, pernahkah kamu mendengar tentang tim bekas luka di Siwandasan? Bai melihat sekilas dan melihat bahwa memang ada bekas luka di berbagai bagian tubuh lebih dari 20 prajurit ini, tapi dia tidak tahu apa maksudnya. Sebuah tim adalah tim kecil yang dibentuk oleh para petualang. Biasanya terdiri dari 5 atau 6 orang. Para prajurit dalam tim semuanya memiliki berbagai keahlian khusus. Ketika mereka bekerja sama satu sama lain, mereka dapat berburu monster yang lebih kuat. Dan bisa dibayangkan betapa kuatnya sebuah tim yang terdiri dari lebih dari 20 prajurit. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tim bekas luka di depan Lin Bai sekarang, meskipun prajurit lainnya berada di sekitar alam Tianwu tingkat 9, tetapi bersama-sama mereka dapat memburu monster-monster di alam pil ilahi setengah langkah akhir. Lin Bai tersenyum dan berkata, maaf, saya benar-benar belum pernah mendengarnya. Ketika pria Scar mendengar ini, dia langsung menjadi marah dan berkata dengan dingin, beraninya kamu meremehkan kami. Tim Scar kami bisa dikatakan sebagai yang terbaik di pegunungan 100.000. Tim yang kuat, kedua setelah tim Ashes dan tim Tianlong. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah mendengar tim manapun yang Anda sebutkan. Pria yang terluka itu meraung, bahkan mereka pun tidak tahu. Bagaimana kamu bisa berkeliaran di pegunungan 100.000? Lin Bai tertawa, aku tidak berkeliaran di sini, aku hanya lewat. Pria yang terluka itu melihat bahwa Lin Bai benar-benar idiot, dan dia tidak mengetahui kekuatan pegunungan 100.000. Tidak tahu sama sekali. Bahkan tim terkenal seperti Ashes dan Godslayer tidak mengetahuinya. Pria yang terluka itu berkata dengan marah, oh, jarang sekali aku berbicara omong kosong denganmu. Serahkan pedang terbang itu secepatnya, jika tidak, itu akan menjadi jalan buntu. Lin Bai tersenyum dan berkata, dengan segala hormat, dengan Anda kekuatan mungkin agak sulit untuk membunuhku. Pria yang terluka itu mencibir, tim bekas luka kami bahkan telah memburu monster di alam ramuan dewa setengah langkah, namun kami masih takut padamu, seorang pejuang di tingkat ke-8. Tingkat alam Tianwu. Hahaha, mudah untuk membunuhmu. Seorang prajurit di tim Scar memandang Lin Bai, dengan cepat mengeluarkan potret dari tas penyimpanannya, dan berseru, bos, dia adalah Lin Bai. Apa? Pria yang terluka itu menyambar potret dari tangan prajurit itu, memandang Lin Bai, dan kemudian ke potret itu. Kemudian, cahaya hijau muncul di mata pria yang terluka itu, dan dia menatap Lin Bai dengan ekspresi ekstasi. Lin Bai memandang pria yang terluka itu dengan heran, ketika dia melihat dirinya sendiri, rasanya seperti melihat kecantikan tanpa pakaian, matanya penuh dengan keserakahan dan kelaparan. Kamu adalah 1 juta batu roh. Pria yang terluka itu berkata dengan terkejut. Lin Bai tertegun dan bertanya, 1 juta batu roh yang luar biasa. Pria yang terluka itu tertawa keras, hahaha, saya telah menjadi kaya. Saya tidak menyangka ketika saya pergi jalan-jalan, saya bertemu dengan 1 juta batu roh. Batu. Ini setara dengan setengah langkah menuju kesempurnaan alam ramuan ilahi. Setengah langkah menuju kesempurnaan alam ramuan ilahi, binatang iblis itu bernilai 1 juta batu spiritual tanpa banyak berpikir. Prajurit di sebelah pria yang terluka itu bertanya, bos, apakah Anda ingin menggunakan perintah pembunuhan berdarah 10 hari? Pria yang terluka itu berkata dengan marah, apakah Anda otak babi? Setelah menggunakan perintah pembunuhan berdarah 10 hari, keseluruhan semua pejuang di pegunungan 100.000 akan mengetahui lokasi Lin Bai, jadi siapa yang akan memiliki 1 juta batu roh itu? Tidak perlu perintah pengejaran berdarah selama 10 hari. Ayo pergi bersama, bunuh dia, dan ambil kepalanya ke belakang. Kita akan berbagi batu spiritual secara merata. Pria yang terluka itu berkata sambil tersenyum liar. Saudaraku, ayo kita lakukan. Pria yang terluka itu mengeluarkan rapier senjata spiritual kelas 5 dari tas penyimpanannya. Melihat Lin Bai dengan penuh semangat, dia tersenyum. Bunuh. Lebih dari 20 prajurit dari tim Scar semuanya bergegas menuju Lin Bai. Dalam sekejap, cahaya pedang, cahaya pisau, bayangan kepalan tangan, dan cetakan telapak tangan bertabrakan dengan Lin Bai.
Karena kamu ingin mati, maka aku akan mewujudkannya untukmu. Lin Bai melotot tajam. Di tempat kacau seperti Siwandasan, pembunuhan sama sekali tidak bersalah. Lin Bai tidak perlu dengan sengaja menahan diri. Bagaimanapun, ini adalah tempat orang memakan orang. Entah dimakan, atau dimakan orang lain. Pedang Qingge menyala, dan seberkas cahaya pedang bergoyang. Tim Scar bergegas ke depan beberapa prajurit, dan memimpin dalam membunuh Lin Bai dengan cahaya pedang. Ah! Para prajurit ini berteriak satu persatu, terbang mundur dengan mata ngeri, berseru, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Bagaimana seorang prajurit di alam Tianwu tingkat 8 bisa begitu kuat? Kekuatan dalam pedang ini mengandung niat pedang. Itu terlalu kuat. Ternyata dia adalah pejuang niat pedang. Para prajurit dari tim Scar semuanya berteriak. Ketika Lin Bai mengembangkan niat pedangnya ke tingkat kedua, niat pedangnya akan mengalir keluar dengan setiap gerakan yang dia lakukan. Tidak perlu memobilisasinya sama sekali. Mata pria yang terluka itu melebar karena marah pada saat ini, dan dia berkata dengan marah, seorang prajurit di alam Tianwu tingkat 8 tidak dapat menangani tumpukan sampah ini, keluar dari sini. Pria yang terluka itu meraung, dan lainnya prajurit dari tim yang terluka menjauh. Mar, izinkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan pedang pembunuh instan. Pria yang terluka itu tersenyum dingin. Tiba-tiba saat ini, seluruh tubuh Lin Bai terbungkus udara dingin. Lin Bai memandang dengan serius ke arah pedang tipis di tangan pria yang terluka itu. Pada saat itu, pria yang terluka itu tiba-tiba bergegas ke depan dan memukul leher Lin Bai dengan pedang secepat kilat. Sangat cepat. Lin Bai terkejut dengan kecepatan pedang ini. Bab 516, Pedang Pembunuh Instan dengan satu nafas. Pria yang terluka itu maju 2 langkah dengan pedangnya terangkat tiba-tiba, saat matanya berubah, sosok itu menghilang di depan Lin Bai. Saat dia menghilang, cahaya pedang abu-abu muncul di tenggorokan Lin Bai. Bahkan tidak ada waktu setengah detik antara saat pria yang terluka itu menghilang dan saat cahaya pedang tiba-tiba muncul. Itu seperti pedang dari hantu atau dewa, yang bahkan mengejutkan Lin Bai. Tidak, sayap dewa angin dan guntur. Di bawah pedang ini, rambut Lin Bai berdiri tegak, dan matanya ngeri. Dalam kepanikan, Lin Bai hampir mengandalkan reaksi naluriah untuk menampilkan sayap dewa angin dan guntur. Itu berubah menjadi bayangan setelahnya dan meledak kembali 100 meter. Dia menjauhkan diri dari pria yang terluka itu. Sosok Lin Bai melintas kembali 100 meter, meninggalkan bayangan di tempat. Saat Lin Bai mundur, bayangan kepalanya dipotong oleh cahaya pedang. Benar, pedang ini memotong kepala sisa bayangan Lin Bai. Pedang ini sangat cepat hingga mampu memotong bayangan. Sungguh luar biasa. Lin Bai merasa ngeri. Teknik pedang yang begitu cepat dan teknik pedang yang begitu aneh jelas bukan seni bela diri tingkat bumi biasa. Setidaknya itu adalah seni bela diri tingkat surga. Sosok pria yang terluka muncul di sini, dan dia memandang Lin Bai dengan sangat terkejut. Pria yang terluka itu mencibir, sejak aku mendapatkan pedang pembunuh instan, kamu adalah orang kedua yang bisa menghindari pedang ini. Yang pertama adalah Tuan Yishan. Kecuali kalian berdua, keseluruhannya di antara ratusan ribu gunung, tidak ada orang lain yang bisa menghindari pedang ini. Pria yang terluka itu berkata dengan dingin. Wajah Lin Bai serius dan dia bertanya, ilmu pedang macam apa yang kamu lakukan? Pria yang terluka itu mencibir, kamu terkejut, ini disebut pedang pembunuh instan satu nafas, yang diturunkan ke zaman kuno oleh seorang sekte pembunuhan. Ilmu pedang yang ekstrim, mengandalkannya telah memberiku tempat di 100.000 gunung ini. Pembunuhan instan, seperti namanya, dalam satu tarikan napas, musuh di depanmu akan terbunuh. Lin Bai mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, memang benar. Ini sangat kuat. Pria yang terluka itu tertawa liar dan berkata, haha, takutlah. Jika kamu takut, berlututlah dan akui kekalahan dan potong kepalamu, jangan sampai aku mengambil tindakan. Haha, aku bilang ilmu pedang ini sangat kuat. Aku tidak berpikir kamu sangat kuat. Aku sangat tertarik dengan ilmu pedang yang begitu kuat. Terima kasih telah memberiku ilmu pedang ini. Lin Bai tersenyum dingin. Tiba-tiba, begitu suara Lin Bai turun, sayap ungu dan hijau di belakang punggungnya tiba-tiba bergetar, dan sosok Lin Bai menukik. Niat membunuh yang gelap dan dingin bersinar di mata Lin Bai, seperti dewa kematian. Menatap bekas luka pria biasanya. Mencari kematian. Pria yang terluka itu tertawa dingin dan mengejek. Dengan ayunan pedang, pria yang terluka itu masih berada 100 meter dari Lin Bai, tapi cahaya pedang langsung muncul di tenggorokan Lin Bai. Tidak. Lin Bai berteriak, berbalik dan buru-buru menghindar. Puff. Lin Bai mampu mengelak tepat waktu pada saat ini, tetapi tenggorokannya terpotong oleh cahaya pedang, dan darah mengalir keluar. Haha, kamu tidak menghindari pedang ini, kan? Pria yang terluka itu berkata sambil mencibir.
Lin Bai berkata dengan dingin, teknik pedang ini terlalu aneh. Apa yang diperoleh orang yang terluka ini mungkin merupakan serangkaian teknik lengkap dari teknik pedang ini. Teknik tersebut meliputi teknik tubuh, teknik pedang, teknik jantung, teknik lisan, del. Teknik pergerakan pedang pembunuh instan ini sangat aneh, benar-benar melintasi kehampaan, seolah-olah berteleportasi. Mata Lin Bai dingin, dan dia diam-diam mengedarkan energi aslinya untuk mengembun pada pedang Qingge. Bunuh. Ketika pria yang terluka itu melihat bahwa pedangnya berhasil, dia segera tersenyum dingin, mengaktifkan pedang pembunuh instan, dan menyapu lagi. Lin Bai menyaksikan pria yang terluka itu menghilang di depannya lagi. Lin Bai tidak bergerak kali ini. Sebaliknya, dia berdiri di tempat yang sama dan perlahan menutup matanya. Hahaha, anak ini sangat ketakutan dengan pedang pembunuh instan kakak laki-laki kita sehingga dia berdiri tak bergerak. Tentu saja, pedang pembunuh instan ini adalah seni bela diri kelas 1 tingkat surga, dan kekuatannya sebanding dengan yang kedua. Pedang tingkat surga. Bahkan jika kakak tertua baru saja menguasai pedang pembunuh instan ke tahap perkenalan, kecuali Tuan Yishan, pada dasarnya tidak ada seorang pun di alam yang sama yang menjadi lawan dari kakak tertua di 100.000 gunung. Saudaraku, bunuh dia, bunuh dia. Dia memiliki 1 juta batu roh. Para prajurit dari tim Scar berteriak kaget. Pria yang terluka itu mencibir, kamu telah menunggu kematian seperti ini, mengapa aku harus bersusah payah? Menderita kematian. Pria yang terluka itu mencibir, dan cahaya pedang abu-abu melintas di tenggorokan Lin Bai. Tiba-tiba kali ini, Lin Bai Qingge mengangkat pedangnya dan memblokirnya di depannya. Ketika suara baja bertabrakan terdengar, bila pedang pria yang terluka itu diblokir oleh pedang Qingge. Apa? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin kamu bisa membunuh pedangnya secara instan? Bahkan Tuan Muda Yishan tidak bisa menghadapi pedang itu secara instan. Pria yang terluka itu berkata dengan ngeri. Lin Bai mencibir dan berkata, teknik pedang apapun pasti memiliki kekurangan. Kamu tidak bisa terbang di udara. Setiap kali kamu mengambil langkah, aku sudah menjatuhkan niat pedangku ke tanah. Jadi, setiap kali kamu melangkah tanah, jika kamu mengambil 1 langkah, kamu akan merasakan niat pedangku. Sekarang aku tahu rute seranganmu, apakah aneh kalau aku memblokir pedangmu? Lin Bai tersenyum dingin. Kelemahan terbesar dari pedang pembunuh instanmu adalah kamu tidak bisa terbang. Pedang terbang. Lin Bai berkata sambil tersenyum dingin. Pada saat wajah pria yang terluka itu penuh dengan ketakutan, cahaya keemasan melintas di antara keduanya. Alis Lin Bai terbang melewatinya. Wajah pria yang terluka itu penuh ketakutan, dan dia segera menyingkirkan pedangnya dan mundur. Bas! Pedang terbang itu berdengung pelan, dan segera menyusul pria yang terluka itu, dan menembus perut pria yang terluka itu dengan pedang tersebut. Puff! Pria yang terluka itu terlempar oleh pedang terbang dan jatuh ke tanah. Ada lubang besar berdarah di perutnya. Pria yang terluka itu berkata dengan ngeri, kamu menghancurkan dantianku. Kamu jelas bisa membunuhku secara langsung, kenapa kamu tidak membunuhku? Hahaha, aku tahu, aku tahu. Kamu ingin mendapatkan pedang pembunuh instanku, biarkan ku beritahu padamu, itu tidak mungkin. Ketika aku menemukan pedang pembunuh instan di tempat berbahaya itu, setelah aku menyelesaikan pelatihan, aku menghancurkan buku rahasianya. Dan pedang pembunuh instan itu hanya akan ada di pikiranku. Pria yang terluka tertawa liar. Lin Bai tersenyum dan berkata, karena kamu memiliki metode berlatih pedang pembunuh instan dalam ingatanmu, itu akan menjadi yang terbaik. Lin Bai mengambil langkah maju dan muncul di depan pria yang terluka itu. Dia memukul kepala pria yang terluka itu dengan 1 tangan dan 1 telapak tangan. Teknik rahasia jiwa bela diri. Pencarian jiwa. Lin Bai tampak serius saat dia mengaktifkan teknik rahasianya. Apa yang ingin kamu lakukan? Wajah pria yang terluka itu penuh dengan ketakutan, dia merasa seolah-olah kepalanya telah dibelah dan ingatannya dibalik oleh sepasang tangan besar. Setelah beberapa saat, Lin Bai melepaskan pria yang terluka itu dan memenggal kepala pria yang terluka itu dengan pedang. Pedang pembunuh instan 1 nafas, keterampilan bela diri surgawi kelas 1. Lin Bai berkata dengan terkejut. Ah, kakak laki-laki tertua sudah mati. Kakak laki-laki tertua sebenarnya dibunuh olehnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bahkan kakak laki-laki tertua pun dibunuh olehnya. Pada saat ini, para prajurit tim Scar berteriak, saudara laki-laki, cepat naik dan balas dendam kakakmu. Ya, potong dia sampai mati. Naik. Para prajurit dari tim Scar bergegas maju 1 demi 1. Bab 517 10 hari perintah berburu berdarah. Para prajurit dari tim Scar bergegas maju seolah-olah Lin Bai adalah musuh pembunuh ayah mereka. Mencari kematian. Lin Bai menatap mereka dengan dingin, dan cahaya pedang melesat pergi.
Sepotong cahaya pedang putih keperakan terayun dan mengenai beberapa prajurit yang menyerang di depan. Puff, puff. Dengan satu gerakan pedang, selusin kepala terbang. Ini bukan karena ilmu pedang Lin Bai yang hebat, tetapi karena kekuatan Lin Bai yang luar biasa. Dan Tian Qi batin Lin Bai ditambah 4 pusaran air spiritual sama kuatnya dengan yang ada di tahap tengah alam pil ilahi setengah langkah. Selain itu, Lin Bai juga memiliki pedang Qingge, senjata spiritual kelas 6 di tangannya, yang dapat membunuh prajurit di alam Tianwu tingkat 9 seperti anjing. Sederhana. Dalam sekejap, setengah dari tim Scar yang terdiri lebih dari 20 orang dibunuh oleh Lin Bai. Anak ketiga mati. Pisaunya juga mati. Anjing kedua juga mati. Mereka semua mati. Mereka semua mati. Satu-satunya prajurit yang masih hidup dari tim Scar memandang ke arah sendiri, dia berkata kesakitan dengan mayat-mayat di tanah di depannya. Mata Lin Bai berkilat, dia bergegas pergi dengan keterampilan tubuhnya, dan menyerang dengan pedangnya untuk membunuh semua orang yang tersisa. Gila, Lin Bai, karena tim bekas luka kami tidak dapat membunuhmu, tetapi di pegunungan 100.000, akan ada seseorang dari prajurit lain dari keluarga Yishan yang dapat membunuhmu. Tunggu saja, tim Ash dan Tianlong tim akan datang mencarimu. Para prajurit ini berkata dengan marah. Lin Bai mencibir, 100.000 gunung begitu besar, mereka tidak dapat menemukan saya. Prajurit itu mencibir, benarkah? Pernahkah Anda mendengar perintah pengejaran berdarah 10 hari? Lin Bai terkejut. Dari ingatan pria yang terluka itu, Lin Bai mengetahui tentang apa yang disebut perintah pengejaran berdarah 10 hari. Ini awalnya adalah metode yang tersebar di Miracle Ridge untuk memburu pengkhianat. Ini adalah metode rahasia. Orang yang terkena mantra akan memiliki cahaya berdarah yang mengalir ke langit di atas kepalanya. Cahaya berdarah ini dapat dilihat dengan jelas bahkan dari jarak ribuan mil. Ada juga aturan tidak tertulis dalam perintah pengejaran berdarah 10 hari. Artinya, tidak peduli siapa yang membunuh orang ini dan mengambil kepalanya untuk menemukan orang yang mengeluarkan perintah kematian, dia akan diberi hadiah 1 juta batu spiritual. Hahaha, 10 hari pengejaran berdarah. Prajurit itu mencibir dengan ganas, mengeluarkan jimat darah dari tas penyimpanan, menghancurkannya, dan benang tipis berwarna merah darah jatuh di rambut Lin Bai. Menghilang tanpa jejak. Tidak bagus. Ketika Lin Bai melihat prajurit itu mengeluarkan jimat darah, dia segera membunuhnya dengan pedang. Puff! Dengan pedang terbang, dia membunuh selusin anggota tim Scar lainnya di bawah pedang. Tapi itu masih satu langkah terlambat, dan jimat darah itu dihancurkan oleh orang ini. Lin Bai merasakan benang tipis berwarna merah darah dari kehidupan ini jatuh di tubuhnya. Segera, di atas kepala Lin Bai, ada pilar cahaya berwarna merah darah yang meluncur ke langit. Lin Bai mendongak dan melihat pilar lampu berwarna merah darah ini meluncur ke langit. Bahkan dari jarak ribuan, 50.000, atau 100.000 mil jauhnya, pilar lampu berwarna merah darah ini dapat terlihat dengan jelas. Di pilar cahaya berwarna darah, beberapa kata muncul samar-samar. Perintah pembunuhan. Keluarga Yishan. Perintah pembunuhan, yang merupakan perintah pembunuhan berdarah, memberitahu semua prajurit yang melihat pilar cahaya ini bahwa selama mereka membunuh orang ini, mereka bisa mendapatkan 1 juta batu spiritual. Keluarga Yishan, di belakang berarti jika Anda membunuh orang ini dan membawa kepalanya ke keluarga Yishan, Anda dapat menukarnya dengan 1 juta batu spiritual. Selain itu, ketika perintah pengejaran berdarah 10 hari diaktifkan, simbol darah lainnya juga akan diaktifkan, yang secara kasar akan memandu lokasi perintah pendarahan. Sekarang kita dalam masalah, kata Lin Bai dengan mata dingin, berbalik, dan terbang langsung ke dalam hutan. Ketika Lin Bai terbang 1000 meter jauhnya, dia mendongak dan melihat seberkas cahaya berdarah mengikutinya seperti bayangan. Lin Bai kemudian menemukan gua lain. Meskipun dia berdiri di dalam gua, cahaya berdarah ini masih belum hilang, melewati pegunungan dan masih melesat ke langit. Pada saat yang sama, para prajurit di seluruh pegunungan 100.000 semuanya tertarik oleh sinar berdarah di langit. Perintah pembunuhan. Keluarga Yishan. Ketika semua prajurit mendongak, hal pertama yang mereka lihat adalah kata-kata ini dalam sorotan cahaya berdarah. Ini perintah pengejaran berdarah 10 hari. Bunuh orang ini, dan kamu bisa pergi ke keluarga Yishan untuk menukar 1 juta batu roh. Lebih dari 10 tahun telah berlalu. Terakhir kali pengejaran berdarah 10 hari pesanan muncul pada 10 hari. Bertahun-tahun yang lalu. Ayo, ada 1 juta batu roh. Para prajurit ini melihat ke arah di mana cahaya berdarah itu berada dan bergegas mendekat. Di Gunung Siwan, seorang pria feminin memegang jimat darah di tangannya dan berkata dengan ringan, perintah berburu cahaya darah 10 hari telah diaktifkan. Tampaknya seseorang menemukan Lin Bai, tetapi tidak dapat membunuhnya. Ayo.
Kita pergi dan temui Lin Bai ini, jangan biarkan orang-orang dari tim Tianlong sampai di sana lebih dulu. Pria feminin itu tersenyum sedikit. Pria feminin itu secara mengejutkan adalah Kapten Tim Abu, yang paling ditakuti di Pegunungan 100.000, bernama Hu Jiang. Kapten Tim Ashes telah mencapai setengah langkah menuju tingkat kesempurnaan alam ramuan ilahi. Tim Ashes memiliki total 5 anggota, yang masing-masing berada pada tahap akhir dari alam pil ilahi setengah langkah. Pada saat yang sama, tim Tianlong mengeluarkan jimat darah dari tas penyimpanan. Ketika mereka melihat cahaya mengalir pada jimat darah, mereka tahu bahwa perintah pengejaran berdarah telah dikeluarkan. Selanjutnya, para prajurit dari seluruh Pegunungan 100.000 mengepung dan menekan Lin Bai. Lin Bai meninggalkan gua dan menatap cahaya berdarah di atas kepalanya, dengan wajah muram, jika kamu terus menghadapi cahaya berdarah ini, aku tidak tahu berapa banyak tuan yang akan tertarik. Pengejaran cahaya berdarah 10 hari perintah. Ini awalnya adalah teknik rahasia yang dikembangkan oleh Miracle Ridge. Ini khusus digunakan untuk memburu orang-orang kejam yang membantai prajurit tingkat rendah. Kadang-kadang juga digunakan untuk memburu iblis dan pengkhianat yang melarikan diri dari Miracle Ridge. Sekali kamu menjadi korban teknik ini, siapapun yang membunuhku dapat membawa kepalaku ke keluarga Yishan untuk menerima 1 juta batu spiritual. Tetapi cahaya darah ini hanya akan bertahan selama 10 hari, dan akan menghilang setelah 10 hari. Dalam hal ini 10 hari di tengah hari, tidak ada cara untuk menghilangkan atau menutupi cahaya darah. Lin Bai berjalan cepat di hutan. Saat dia berjalan, Lin Bai akan mendapatkan informasi tentang perintah pengejaran cahaya darah 10 hari dari pria yang terluka, aku melewati semua kenangan itu. Setelah membacanya, wajah Lin Bai sangat jelek dan suram. Saya harus menemukan cara untuk memecahkan jalan buntu ini. Lin Bai berpikir sejenak dan kemudian berkata, sekarang ada sejumlah besar prajurit dari keluarga Yishan di luar Siwan Gunung. Tidak disarankan untuk tinggal dalam waktu lama, jika tidak, jika Anda ditemukan oleh prajurit keluarga Yishan, Anda mungkin akan dikepung. Pergi ke tengah Gunung Siwanda. Di tengah Siwandasan, ada monster di tahap tengah dan akhir dari alam pil ilahi setengah langkah. Prajurit biasa tidak berani melangkah dengan mudah. Meskipun saya mungkin diserang oleh monster, itu jauh lebih baik daripada dikepung oleh puluhan ribu prajurit. Lin Bai berpikir jernih tentang hubungan kuat antara ini dan menuju ke Pegunungan 100.000. Bagian tengah tubuhnya terbang menjauh. Kamu tidak bisa mengendalikan pedangnya sekarang. Begitu kamu mengendalikan pedang dan muncul di udara, targetnya akan terlalu besar. Petualang dari Pegunungan 100.000 ini semuanya memiliki busur panah di tas penyimpanan mereka. Begitu aku terbang ke dalam langit, aku pasti akan menjadi target hidup mereka. Di tanah, ada juga penutup pegunungan dan hutan, yang juga dapat mencegah beberapa prajurit melihat darah. Ini sedikit lebih aman. Lin Bai tidak bisa menggunakan pedang begitu dia bangkit dengan pedang, niscaya Lin Bai akan benar-benar terekspos di depan semua prajurit. Sekarang Lin Bai bepergian melalui pegunungan dan hutan, mengandalkan beberapa gunung besar dan puncak yang menjulang ke langit di dalam pegunungan Siwan untuk sedikit menghalangi sebagian cahaya darah, dan juga membuat beberapa prajurit tidak dapat melihatnya. Tapi ini semua adalah tindakan untuk menunda serangan. Untuk rencana saat ini, Lin Bai harus segera pergi ke tengah Gunung Siwan, atau bahkan ke kedalaman, di mana prajurit biasa tidak berani masuk. Lindbergh juga akan sedikit lebih aman. Selama itu berlangsung 10 hari, perintah pengejaran berdarah akan hilang. Bab 518 Kematian. Di dalam hutan. Wajah Lin Bai serius, dia menggunakan sayap dewa angin dan petir dan terbang dengan cepat mendekati tanah. Cahaya berdarah di atas kepala benar-benar memperlihatkan posisi Lin Bai kepada semua prajurit, dan mereka semua tahu bahwa jika mereka membunuh orang ini, mereka bisa pergi ke keluarga Yishan untuk menukar 1 juta batu spiritual. 1 juta batu roh setara dengan harga monster Dzogchen alam ramuan dewa setengah langkah. Ini bisa dikatakan sebagai rejeki nomplok bagi beberapa pejuang alam Tianwu. Poin kuncinya adalah seluruh prajurit keluarga Yishan tahu bahwa orang di bawah perintah pengejaran berdarah ini adalah Lin Bai, seorang Lin Bai yang berada di alam Tianwu tingkat 8. Hal ini memberi secercah harapan bagi beberapa pejuang di alam Tianwu tingkat 9 dan 8. Pedang pembunuh instan 1 nafas. Pria yang terluka itu memang telah memperoleh keterampilan mental, keterampilan tubuh, keterampilan pedang, formula, DEL. Yang lengkap dari pedang pembunuh instan 1 nafas. Keterampilan. Pedang dari pedang pembunuh instan 1 nafas dilepaskan, dan cahaya pedang bersinar. Tampaknya abu-abu. Metode gerakannya disebut Sunpo. Rumusnya hanya satu kata, kematian. Hanya ketika Sunbu, teknik pedang, teknik tubuh, teknik pikiran, dan rumus digunakan pada saat yang sama, bisakah pedang membunuh seketika dengan 1 nafas?
Meledakkan kekuatan sempurna dan membunuh lawan di depanmu dengan satu pedang. Lin Bai mempraktikkan semua teknik mental, formula, teknik tubuh, dan teknik pedang pembunuh instan satu nafas. Ilmu pedang pria yang terluka itu rata-rata, tidak setinggi Lin Bai. Sudah lebih dari 10 tahun sejak pria yang terluka itu memperoleh pedang pembunuh instan satu nafas. Namun dalam 10 tahun terakhir, pria yang terluka itu hanya bisa mempraktikkan pedang pembunuh instan satu nafas hingga level awal. Lin Bai membutuhkan waktu kurang dari setengah jam untuk sepenuhnya menguasai pedang pembunuh instan satu nafas dan memasuki tahap perkenalan. Melahap jiwa pedang memberi Lin Bai bakat ilmu pedang yang luar biasa. Bagian depan Lin Bai. Beberapa prajurit di hutan memandangi cahaya berdarah di atas tajuk pohon dengan heran dan tertawa liar. Hahaha, Lin Bai sepertinya datang ke arah kita, saudara-saudara. Huff. Temui tim naga terbang kita, Lin Bai pasti akan mati tanpa tubuh utuh. Keenam prajurit ini adalah prajurit dari tim Fei Long di Gunung Siwanda. Kapten tim naga terbang adalah seorang pejuang di tahap tengah alam inti ilahi setengah langkah. Dia kuat dan pandai dalam ilmu pedang. Semangat bela dirinya adalah gunung besar, yang dapat membuat ilmu pedangnya 3 kali lebih kuat. Mata Lin Bai serius dan dia terbang cepat melewati hutan. Kapten tim Fei Long melihat Lin Bai muncul di bidang penglihatan dan tertawa liar. Hahaha, Lin Bai, apakah kamu dari internet? Tepat pada waktunya, mati saja. Semangat bela diri. Teknik pedang gunung. Saudara-saudara semuanya, jangan menahan diri, bertarunglah dengan cepat, bunuh Lin Bai, potong kepalanya, dan kita akan kembali untuk mengumpulkan batu roh. Perubahan akan terjadi nanti. Saat tim lain datang, saya khawatir mereka akan merebutnya. Kepala. Tim Fei Long Kapten berteriak keras. Anggota tim naga terbang yang lain juga segera mengetahui bahwa begitu mereka menahan diri dan berhenti bersama Lin Bai, menunggu prajurit lain tiba di sini, bahkan jika mereka membunuh Lin Bai, diperkirakan prajurit dari tim lain juga akan mengambil tindakan untuk merebut kepala orang-orang Lin Bai. Semangat bela diri. Teknik pedang fajar. Semangat bela diri. Tinju tanpa bayangan. Semangat bela diri. Semua anggota tim Fei Long mengeluarkan energi mereka yang sebenarnya, menggunakan semangat bela diri mereka, dan menggunakan keterampilan seni bela diri terkuat mereka. Tiba-tiba, 6 serangan kuat terjadi di depan Lin Bai. Mata Lin Bai berwarna abu-abu, wajahnya dingin dan tanpa ekspresi. Saat dia mendekati 6 orang ini, cahaya pedang abu-abu menyala di pedang Qingge, dan Lin Bai mengucapkan kata dingin di mulutnya, kematian. Puff, puff, puff. 6 suara cipratan darah berturut-turut terdengar. Kilatan cahaya pedang abu-abu menggorok leher 6 orang, dan darah menyembur ke langit. Tapi Lin Bai tidak berhenti sama sekali, saat dia membunuh 6 orang ini, dia bergegas pergi. Dengan santai, dia menggunakan jiwa pedang yang memakan untuk menelan darah 6 orang. Sebelum ke-6 orang ini sempat bereaksi, mereka sudah dibunuh oleh Lin Bai. Saya khawatir ke-6 orang ini, yang berdiri seperti ini di Istana Neraka, masih memikirkan bagaimana mereka dibunuh oleh Lin Bai. Kecepatan pedang pembunuh instan terlalu cepat. Percepat. Semakin banyak prajurit yang datang. Lin Bai memiliki ekspresi dingin di wajahnya dan merasa cemas di dalam hatinya. Lebih dari selusin prajurit muncul di depan, menampilkan seni bela diri yang kuat dan bergegas menuju Lin Bai. Kematian. Saat Lin Bai terbang, pedang Qingge terangkat, dan cahaya pedang abu-abu tiba-tiba muncul di udara. Ah! Teriakan datang satu demi satu, tubuh selusin prajurit ini bergoyang, mata mereka ngeri, dan mereka jatuh ke tanah dengan mata tertuju pada kematian. Dan semua darah di tubuh mereka terkuras dalam sekejap. Cepat. Lin Bai tampak cemas, dan energi batin dan tiannya serta 4 pusaran air spiritual bergejolak secara bersamaan, menyebabkan Lin Bai terbang melintasi hutan seperti sambaran petir, langsung menuju ke tengah pegunungan 100.000. Saat ini, banyak pejuang yang bergegas menuju cahaya darah melihat cahaya darah bergerak dengan cepat. Sial, kenapa Lin Bai berlari begitu cepat? Arah yang dia tuju adalah... Tidak, dia pergi ke kedalaman pegunungan 100.000. Ya, benar, dia akan pergi ke sana. Ratusan ribu gunung dia lari ke kedalaman gunung. Mar, kamu tidak bisa membiarkan dia pergi ke tengah atau dalam gunung Siwan. Di mana monster di tahap tengah pil ilahi setengah langkah alam dan kesempurnaan agung, saya tidak berani masuk. Kita harus menghentikannya di titik penghubung antara bagian luar dan tengah Gunung Siwanda. Begitu dia melangkah ke tengah, 1 juta batu rohku akan terbang menjauh. Pergi dan hentikan dia di titik penghubung. Tiba-tiba, seorang prajurit yang bergegas menuju cahaya berdarah segera berbalik dan berencana untuk pergi langsung ke area yang menghubungkan area pusat dan pinggiran untuk memblokir dan membunuh Lin Bai. Di tim Ashes, pria feminin sedang memimpin beberapa anggota timnya ketika mereka melihat cahaya berdarah di langit.
Pria feminin itu tersenyum tipis dan berkata, Lin Bai ini tidak bodoh. Dia tahu bahwa di luar pegunungan 100.000, dia pasti akan dikepung dan ditekan oleh para pejuang di seluruh pegunungan 100.000. Jika dia pergi ke di bagian tengah, akan ada monster yang bisa membantunya. Prajurit tingkat rendah. Kalau begitu bos, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita pergi ke titik penghubung untuk membunuh Lin Bai seperti para prajurit itu, atau haruskah kita langsung menemuinya? Di belakang pria feminin, seorang prajurit kurus bertanya. Pria feminin itu tersenyum dan berkata, jika kita memblokirnya di titik koneksi, maka jika kita membunuh Lin Bai, kita harus bertarung dengan prajurit lain untuk mengambil kepala Lin Bai. Pasti sangat merepotkan, kupu-kupu, ambillah itu pergi ayo terbang ke sana. Pria feminin itu memandang seorang gadis tidak jauh di belakangnya dan berkata sambil tersenyum. Gadis ini memiliki wajah dingin dan tato kupu-kupu di keningnya. Mendengar suara lelaki feminin itu, gadis muda itu tersenyum dingin dan berkata, baiklah, saudaraku. Kabut hitam melonjak di atas kepala gadis itu, dan semangat bela dirinya muncul. Semangat bela diri gadis itu adalah kupu-kupu, ketika kupu-kupu semangat bela diri mengepakkan sayapnya, serbuk sari tumpah dan jatuh ke punggung semua prajurit di tim Ashes, berubah menjadi sepasang sayap. Segera, total 6 anggota tim Ashes terbang ke langit dan bergegas menuju cahaya berdarah. Saat tim Ashes meninggalkan tebing ini. Di hutan di kejauhan, 5 pria kekar mengenakan baju besi berat, dan otot mereka seperti naga melingkar, memancarkan aura kekuatan yang menakutkan. Sialan, Hu Jiang bisa mengandalkan seni bela diri saudara perempuannya untuk membuatnya terbang. Apa hebatnya itu? Salah satu dari 5 pria kekar berkata dengan dingin. Bos, tim Ashes sudah pergi untuk mencegat Lin Bai, kan? Tanya orang kuat lainnya. Tentu saja kita akan pergi juga, kalau tidak kita akan melihat para abu makan daging dan kita bahkan tidak akan minum supnya. Ayo pergi, kejar mereka. 5 orang kuat ini berlari ke depan seperti binatang raksasa. Sepanjang jalan, kekuatan fisik yang kuat langsung mencabut batang pohon tersebut. Kelima orang ini adalah tim Tianlong. Kelima orang dalam tim adalah pemurni tubuh, dan tingkat kultivasi mereka semuanya berada pada tahap akhir dari alam pil ilahi setengah langkah. Hanya budidaya kapten yang telah mencapai kesempurnaan agung setengah langkah. Langkah alam pil ilahi. Saat tim Tianlong dan tim Ashes menyerang Lin Bai. Bab 519 terkepung dari semua sisi. Sesosok secepat kilat terbang melintasi hutan. Lin Bai berlumuran darah dan wajahnya pucat. Saat terbang jauh, Lin Bai bertarung melawan sekitar 500 prajurit, dan Lin Bai juga meninggalkan beberapa luka di tubuhnya. Hahaha, Lin Bai, kepalamu adalah milikku. Lin Bai melewati sebuah ngarai. Seorang prajurit berdiri di atas ngarai, membengkokkan busurnya dan memasang anak panah. Anak panah dingin ditembakkan dari ketinggian di langit. Menyerang Lin Bai tubuh. Prajurit ini berada pada tahap awal dari alam pil ilahi setengah langkah. Busur dan anak panah di tangannya semuanya adalah senjata spiritual kelas 4. Ketika digunakan, dan dengan berkah dari jiwa bela dirinya, kekuatan mereka sangat menakutkan. Masing-masing anak panah ini sepertinya memiliki kekuatan untuk membunuh dewa dan iblis. Pedang terbang. Lin Bai terlalu jauh dari prajurit itu dan tidak bisa mendekat sama sekali. Tiba-tiba, pedang terbang itu meninggalkan tubuhnya dan menebas udara. Ah! Prajurit itu menjerit dan dipotong menjadi 2 oleh pedang terbang. Kemudian pedang terbang itu kembali ke dantian Lin Bai, dan Lin Bai terbang menuju tengah Gunung Siwan tanpa menoleh ke belakang. Bas! Saat ini, terdengar suara kepakan sayap. Lin Bai mendongak tanpa ekspresi, dan melihat 6 prajurit terbang melewati langit, mengejar kecepatan Lin Bai. Di belakang mereka, ada sepasang sayap halus yang membawanya terbang. Ketemu. Di antara 6 orang, pria feminin di kepala memandang Lin Bai yang melaju kencang di ngarai, dan senyuman dingin tiba-tiba muncul di sudut mulutnya yang kemerahan. Bagi pria kecil di alam Tianwu tingkat 8 datang ke sini, itu cukup bagus. Kata pria feminin sambil tersenyum tipis. Sun Yao. Formasi jebakan binatang. Setelah melihat Lin Bai, pria feminin itu berkata kepada pria kurus di tim. Nama lelaki kurus ini adalah Sun Yao, jiwa bela dirinya berada pada tingkat kedua tingkat Xuan, merupakan kitab bentukan-bentukan, oleh karena itu ia dilahirkan dengan pengetahuan yang mendalam tentang cara-cara pembentukan. Setelah bergabung dengan tim Ashes, Sun Yao menggunakan lingkaran sihir untuk menjebak monster dan mengulur waktu untuk tim. Ketika Sun Yao mendengar suara pria feminin itu, dia langsung mencibir dan terbang ke depan, semangat bela dirinya muncul di atas kepalanya. Jangan khawatir, bos. Formasi binatangku yang terperangkap adalah yang paling kuat di 100.000 gunung ini. Bahkan monster-monster sempurna alam ramuan dewa setengah langkah tidak dapat membebaskan diri. Bagaimana dia bisa, seorang prajurit kecil di tingkat ke-8.
Dari alam Tianwu, dapatkah membebaskan diri? Lari. Dengan keyakinan yang kuat, Sun Yao melemparkan selusin batu giok ke udara dan menembaknya di depan Lin Bai. Memanggil, memanggil, memanggil. Potongan batu giok jatuh 100 meter di depan Lin Bai. Permata biru memancarkan semburan cahaya yang menembus langit dan melesat ke langit. Kemudian, batu giok itu jatuh dan mengelilingi Lin Bai, membentuk lingkaran sihir. Arai binatang yang terperangkap dikerahkan dan segera memblokir jalan Lin Bai. Formasi ajaib. Lin Bai terkejut, dan segera setelah matanya berubah, jejak cahaya hitam memenuhi ujung pedang, dan metode rahasia terlarang dilemparkan. Pedang Qingge menebas dengan marah, merobek lingkaran sihir di depannya. Metode rahasia. Hancurkan tabu. Hancurkan tabu dengan satu pedang, hancurkan semua batasan lingkaran sihir antara langit dan bumi. Kakak. Suara tajam terdengar, dan formasi binatang terperangkap yang menghalangi Lin Bai pergi dan hancur. Kecepatan Lin Bai tidak melambat dan dia melarikan diri. Sun Yao berkata di udara dengan sangat ngeri, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin seorang pejuang di alam Tianwu tingkat 8 dapat menghancurkan susunan perangkap binatang buasku dengan satu pedang? Pria feminin melihat bahwa Sun Yao susunan perangkap binatang. Tidak ada gunanya. Wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit sepi. Kakak, panah yang menggerakkan jiwa. Pria feminin itu menyaksikan Lin Bai terbang maju secepat kilat, tanpa sedikit pun tanda ingin berhenti dan bertarung dengan mereka. Butterfly, adik dari pria feminim, segera menggerakkan jiwa bela dirinya dan berubah menjadi busur bunga di tangannya, sedangkan energi aslinya terkondensasi menjadi panah hitam. Kupu-kupu membengkokkan busurnya dan memasang anak panah, dan kekuatan mengerikan segera terpancar. Teknik rahasia jiwa bela diri. Panah penggerak jiwa, kata Butterfly dengan dingin. Memanggil. Kupu-kupu mengendurkan jari-jarinya, dan panah hitam jatuh dari langit dan terbang menjauh. Saat Lin Bai terbang dengan kecepatan tinggi, dia merasakan bulu-bulu di punggungnya berdiri. Ketika dia melihat ke belakang dengan ngeri, dia melihat panah hitam datang langsung ke punggungnya. Kekuatan yang kuat itu membuat Lin Bai gemetar ketakutan. Lin Bai melambat sedikit, lalu berbalik dan menyerang dengan pedangnya. Cahaya pedang yang mengerikan menyebar seperti naga keluar dari laut. Kekuatan supernatural. Hentikan angin. Sebuah pedang menyerang, dan cahaya pedang melesat menuju panah hitam. Terjadi ledakan keras. Energi pedang bertabrakan dengan anak panah dan meledak, menyebabkan guncangan. Setelah menghancurkan panah penggerak jiwa, Lin Bai berbalik, menggunakan keterampilan tubuhnya, dan bergegas maju untuk membunuh. Butterfly berkata dengan terkejut, saudaraku, dia menghancurkan panah penggerak jiwaku. Pria feminin itu tampak terkejut, susunan binatang buas yang terperangkap tidak dapat menghentikannya, dan panah penggerak jiwa tidak dapat menahannya. Apakah kita benar-benar punya menontonnya dengan mata tak berdaya? Apakah kamu melarikan diri bersamanya? Pria feminin itu tidak mau menerimanya. Dia akhirnya menemukan Lin Bai, bagaimana dia bisa membiarkannya melarikan diri dengan mudah. Hahaha Banci, jangan khawatir, serahkan nyawanya pada kami. Tepat ketika lelaki feminim itu merasa dirugikan, tawa heroik menggema di telinganya. Ketika pria feminin mendengar tawa ini, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi dingin, sekelompok pria sembrono. Pria feminin secara alami tahu siapa orang-orang ini. Di seluruh pegunungan 100.000, hanya kecoa tak terkalahkan dari tim Tianlong yang berani memanggilnya Banci. Segera pria feminin itu menundukkan kepalanya dan melihat bahwa 5 pria kuat di hutan menggunakan keterampilan fisik mereka untuk langsung menghancurkan semua pohon dan batu di depan mereka, dan menyerang Lin Bai tanpa terhentikan. Pria feminin itu mencibir, Long Yi, kecepatan orang itu tidak lambat. Bisakah tim Tianlong Anda mengejar ketinggalan? Kapten tim Tianlong mencibir, tim Ashes Anda bisa terbang dengan sangat baik. Anda terbang sangat lambat. Apa itu? Penggunaan burung. Ying Wu, pergi dan pertahankan Lin Bai. Long Yi tersenyum dingin dan berkata kepada salah satu orang kuat. Ya, saudaraku, lihat saja. Seorang lelaki kuat bergegas keluar dari tim Tianlong. Dia melompat, dan sepasang sayap tiba-tiba tumbuh liar di punggungnya. Teriakan elang bernada tinggi terdengar. Ying Wu terbang ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat, mengejar kecepatan Lin Bai dalam sekejap. Kelima anggota tim Tianlong tersebut bernama Naga 1, Ular 2, Harimau 3, Macan Tutul 4, dan Elang 5. Ini adalah 5 bersaudara, dan nama mereka didasarkan pada semangat bela diri. Misalnya, Ying Wu, semangat bela dirinya adalah elang terbang tingkat Suan kelas 5. Huff, anak kecil, mau kemana? Diam saja dan mati. Kata Ying Wu dengan cahaya dingin di matanya saat dia menyusul Lin Bai. Tiba-tiba, Ying Wu menyerang dengan cengkeraman yang ganas, cakarnya setajam bilah tajam, seolah mampu mengoyak langit. Kekuatan dahsyat menghantam punggung Lin Bai, membuat Lin Bai merasa panik di dalam hatinya.
Tiba-tiba berbalik, Lin Bai melihat genggaman Yingwu telah mencapai punggungnya. Lin Bai tiba-tiba berhenti, matanya mengeras, dan dia melepaskan keterampilan pedangnya, niat pedang. Gunung dan sungai akan sunyi selamanya. Terdengar suara gemuruh. Kejutan. Setelah kekuatan yang kuat bertabrakan, Lin Bai terlempar lebih dari 100 meter dan berguling ke tanah. Dan ketika Lin Bai dan Ying Wei bertabrakan, pria feminin itu memimpin semua anggota tim Ashes untuk menghalangi jalan Lin Bai. 5 anggota tim Tianlong memblokir mundurnya Lin Bai. Lin Bai berdiri dan melihat tim Ashes menghalangi jalan di depannya dan tim Tianlong di belakangnya, dia tiba-tiba dikepung di semua sisi dan tidak punya tempat untuk melarikan diri. Wajah Lin Bai muram dan sedingin es. Bab 520, Alam Tianwu tingkat ke-9. Tim Ashes, pria feminin, Butterfly, Sun Yao, dan 3 orang lainnya berdiri di depan Lin Bai dan memandang Lin Bai dengan dingin. Tim Tianlong, Naga 1, Ular 2, Harimau 3, Macan Tutul 4, dan Elang 5, memblokir mundurnya Lin Bai, dan fluktuasi kekuatan yang mengerikan datang dari otot-otot di sekujur tubuhnya. Lin Bai berdiri dan berkata dengan suara dingin, "Teman-teman, apa maksudmu dengan menghentikanku?" Pria feminin itu tersenyum tipis dan berkata, "Aku tahu namamu Lin Bai, dan aku tidak punya niat lain untuk menghentikanmu. Aku hanya ingin bertemu denganmu secepatnya. Ini tahun baru Imlek, dan aku ingin meminjam sesuatu darimu." Lin Bai bertanya sambil tersenyum, "Benda apa?" Pria feminin itu tersenyum canggung dan berkata, "Aku sedikit malu mengatakannya, aku ingin meminjam kepalamu. Jangan khawatir, tunggu aku setelah pergi ke keluarga Yishan untuk menukar 1 juta batu spiritual, kepala itu akan dikembalikan kepadamu." Lin Bai tersenyum dan berkata, "Maaf, tapi biasanya saya tidak suka meminjamkan benda seperti kepala. Tetapi demi 1 juta batu roh, beraninya kamu berperang seperti ini. Dengan budidayamu, mudah untuk berburu turunkan monster-monster alam ramuan surgawi setengah langkah, jadi mengapa repot-repot membunuhku?" Lin Bai bertanya dengan dingin. "Jalan." Pria feminin itu tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, ini semacam kesenangan. Kami hanya menikmati perasaan mengejar mangsa. Selain itu, Anda, seorang pejuang di alam Tianwu tingkat 8, jauh lebih mudah dibunuh daripada binatang iblis yang setengah langkah menuju kesempurnaan agung alam pil ilahi. Bukankah ini 1 juta batu spiritual yang diberikan secara gratis? Mengapa Anda tidak menginginkannya?" kata pria feminin sambil tersenyum. Wajah Lin Bai muram. Melihat situasinya sangat tidak menguntungkan baginya, dia berkata, "Bagaimana dengan ini? Kebetulan saya memiliki 1 juta batu roh di tas penyimpanan saya. Saya akan memberikannya kepada Anda dan Anda membiarkan saya hidup. Bagaimana dengan itu?" Lin Bai berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri Istana Chaoyang di Kerajaan Shenwu, kompetisi seni bela diri inti, dan juga membuat prestasi militer yang luar biasa di perbatasan selatan. Hadiah batu spiritual yang dia terima sekarang berjumlah sekitar 1 juta. Long Yi dari tim Tianlong menyeringai liar dan berkata, "Oh, Hu Jiang, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengan orang mati? Tepat pada waktunya, anakmu berkata bahwa masih ada 1 juta batu roh di dalam tas penyimpanan. Hu Jiang, kenapa tidak? Ayo lakukan ini. Setelah kedua tim kita bergabung dan membunuh anak ini, saya ingin 1 juta batu spiritual di tas penyimpanannya, dan Anda membawa kepalanya ke keluarga Yishan untuk ditukar dengan 1 juta batu spiritual. Bagaimana kalau itu? Jika kamu tidak setuju, kami akan membunuhnya terlebih dahulu. Setelah memenggal kepalanya, kedua tim kami akan bertarung." Long Yi berkata kepada pria feminin sambil tersenyum. Pria feminin itu mengangguk sambil tersenyum, "Nah, setelah membunuh Lin Bai, kepala itu milikku dan tas penyimpanan itu milikmu." Long Yi mengangguk dan berkata, "Oke." Melihat pria feminin itu setuju, Long Yi memandang ke arah dengan senyum main-main. Lin Bai bertanya, "Nak, apakah kamu akan menyerahkan kepalanya sendiri? Atau biarkan kami mengambilnya sendiri?" Lin Bai mencibir dan berkata, aku tidak pernah terbiasa meminjamkan sesuatu seperti kepala." Lin Bai membuka mulutnya, ekspresinya serius dan kata-katanya dingin. Lin Bai segera melihat sekeliling penonton. Long Yi dan Yin Rumen sama-sama merupakan pejuang Dzogchen di alam ramuan dewa setengah langkah, sementara prajurit lainnya semuanya berada di alam ramuan dewa setengah langkah akhir. Ketika Long Yi mendengar jawaban Lin Bai, dia mengepalkan tinjunya dan mencibir, "Sepertinya aku harus datang dan mengambilnya sendiri. Mengapa kakak laki-laki mengambil tindakan? Adik laki-laki dapat dengan mudah menaklukkannya." Mendengar ini saat itu, Ying Yingwu menyerang dan membunuh Lin Bai. Long Yi juga tidak menghentikannya. Memang benar, seperti yang dikatakan Yingwu, dia adalah seorang pejuang di tahap akhir alam pil ilahi setengah langkah, dan dia dapat dengan mudah mengalahkan seorang pejuang di alam Tianwu tingkat 8. Panggilan elang yang keras datang.
Yingwu menggunakan semangat bela dirinya, sayap berdaging tumbuh dari punggungnya, kecepatannya meningkat dengan cepat, dan dia terbang menuju Lin Bai seperti elang yang bergegas menuju makanan, mencoba mencabik-cabik Lin Bai dengan cakarnya. Hanya kamu. Lin Bai menatap penyerang Yingwu dengan mata dingin dan mengencangkan pedang Qingge di tangannya. Tiba-tiba cahaya pedang menyala. Cahaya pedang abu-abu muncul di tenggorokan Yingwu. Ekspresi Yingwu berubah drastis, wajahnya penuh ketakutan, dan dia buru-buru menghindar. Puff! Tapi penghindaran Yingwu terlalu lambat, dan separuh tenggorokannya dibelah oleh pedang Lin Bai, merobek daging dan darahnya. Ah! Yingwu merasakan sakit parah dan daging berdarah datang dari bagian kiri wajahnya, dan dia tiba-tiba menjerit kesakitan. Beraninya kamu menyakitiku. Aku harus mencabik-cabikmu hari ini. Elang menyerang langit. Yingwu sangat marah dan menggunakan teknik rahasia seni bela diri. Semburan kabut hitam memenuhi udara di tangannya, dan sepasang cakar elang besar muncul, sangat tajam, dan menghantam di depan Lin Bai seolah-olah merobek langit. Dengan gerakan tubuhnya, Lin Bai berubah menjadi bayangan dan menyerang Yingwu. Gunung dan sungai sunyi selamanya. Lin Bai tampak serius saat dia menebas dengan pedangnya. Yingwu tertawa terbahak-bahak, kamu, seorang pejuang di alam Tianwu tingkat 8, berani menghadapiku secara langsung. Kamu sedang mencari kematian. Kematian. Yingwu mencibir, dan memukul dengan pukulan keras yang menghantam langit. Kekuatan dahsyat tersebut menyebabkan kekacauan ke segala arah. Benarkah? Siapa yang mati? Pada saat ini, ekspresi Lin Bai berubah, dan kekuatan di tubuhnya meningkat tajam lagi. Yingwu memandang Lin Bai dengan heran, dan berseru, kamu berada di alam Tianwu tingkat 9, dan kamu masih menyembunyikan kultivasimu. Mendengar seruan Yingwu, Lin Bai tersenyum dingin, keterampilan pedangnya mencapai langit, dan energi pedangnya mencapai awan. Dengan marah menebasnya. Kekuatan supernatural. Hentikan angin. Pedang yang membelah langit menghantam kepala Yingwu dengan keras. Dengan satu serangan pedang, Yingwu dipotong dari kepala sampai bawah, dan terbelah menjadi dua bagian. Darah berceceran di mana-mana, dan pemandangannya sangat berdarah. Seorang pejuang di alam ramuan dewa setengah langkah akhir dengan mudah dibunuh oleh Lin Bai. Sebelumnya, setelah Lin Bai membunuh ratusan prajurit di sepanjang jalan dan memurnikan energi dan darah mereka, Lin Bai akhirnya berhasil menembus alam Tianwu tingkat 9 sebelum datang ke ngarai ini. Untungnya, Lin Bai telah menembus alam Tianwu tingkat 9 dan memiliki kekuatan untuk membunuh mereka yang berada di tahap akhir alam pil ilahi setengah langkah. Jika tidak, dalam situasi ini, bahkan jika Lin Bai memiliki 3 kepala dan 6 lengannya, dia pasti akan mati. Pada saat ini, Lin Bai memiliki kekuatan alam Tianwu tingkat 9. Selama dia tidak bertarung dengan pria feminin dan Long Yi, masih sangat mudah bagi Lin Bai untuk membunuh orang lain. Tidak. Ketika Long Yi melihat Yingwu dibunuh oleh Lin Bai dengan pedang, matanya tiba-tiba menjadi marah dan wajahnya penuh amarah. Pria feminin itu berseru, dia benar-benar menerobos tingkat kultivasi dan mencapai alam Tianwu tingkat 9. Saya tidak menyangka kekuatan tempurnya begitu menakutkan. Di alam Tianwu tingkat 9, dia mampu membunuh setengah melangkah ke alam pil ilahi tahap akhir. Long Yi sangat marah. Wajah Lian-Lian penuh dengan keganasan, dan ular 2, harimau 3, dan macan tutul 4 di belakangnya juga memiliki ekspresi sedih di wajah mereka. Mereka berlima adalah saudara kandung. Mereka saling mengandalkan sejak kecil, dan mereka tumbuh dari seorang pejuang yang lemah hingga saat ini. Tak disangka, misi yang mereka anggap sangat sederhana justru menyebabkan Yingwu meninggal. Balas dendam. Long Yi meraung marah. Balas dendam. Ular 2, harimau 3, dan macan tutul 4 juga meraung marah. Pria feminin itu berkata dengan tenang, saya tidak bisa menahan diri lagi. Saya melihat banyak prajurit datang. Saya harus segera membunuh Lin Bai dan pergi dari sini. Mari kita bertindak bersama. Setelah membunuhnya, segera pergi. Kata Yinru. Pria itu mengingatkan Long Yi. Long Yi meraung dengan sangat marah, kamu tidak diperbolehkan mengambil tindakan. Aku akan merobek semua daging di tubuhnya sepotong demi sepotong saat dia masih hidup dan meminumnya.